Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai asam basa Arrhenius. Sekarang masuk kepada teori asam basa yang kedua, yakni teori asam basa Bronsted-Lowry. Oke, asam basa Arrhenius memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, hanya terbatas pada pelarut air. Yang kedua, asam basa Arrhenius tidak dapat menjelaskan alasan kenapa senyawa NH3 termasuk senyawa basa. Senyawa NH3 tidak memiliki OH pada rumus kimianya, namun senyawa ini dapat menghasilkan OH- ketika dilarutkan dalam air. Nah, karena Arrhenius tidak dapat menjelaskan sifat kebasaan dari NH3, maka pada tahun 1923, Johannes Bronsted, seorang ilmuwan dari Denmark, dan Thomas Lowry, seorang ilmuwan dari Inggris, mempublikasikan tulisan yang mirip satu sama lain secara terpisah mengenai konsep asam dan basa. Bronsted-Lowry mendefinisikan asam dan basa berdasarkan kemampuan memberi dan menerima proton atau H+ dalam suatu reaksi kimia. Nah, dalam hal ini, asam sebagai donor atau pemberi proton dan basa sebagai aseptor atau penerima proton. Nah, untuk menjelaskan kenapa senyawa NH3 termasuk senyawa basa, perhatikan reaksi berikut. Ketika NH3 dilarutkan dalam air, NH3 bersifat sebagai basa karena menerima H+ atau proton dari H2O sehingga terbentuk NH4+. Sementara H2O sebagai pemberi proton bersifat sebagai asam. Nah, selain senyawa asam dan basa, dalam teori asam basa Bronsted-Lowry juga dikenal istilah asam konjugasi dan basa konjugasi. Asam konjugasi adalah spesies basa yang sudah menerima satu ion H+. Pada reaksi tersebut, yang bertindak sebagai basa adalah NH3. Ketika menerima satu ion H+, maka terbentuk NH4+. Jadi, NH4+ bertindak sebagai asam konjugasi. Sedangkan basa konjugasi adalah spesies asam yang sudah menyerahkan satu ion H+. Pada reaksi tersebut, H2O bertindak sebagai asam dengan menyerahkan satu proton atau ion H+-nya dan yang tersisa hanya OH-. Oleh sebab itu, OH- bertindak sebagai basa konjugasi. Pasangan basa dengan asam konjugasinya disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Dan pasangan asam dengan basa konjugasinya juga disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Oke, setelah mengamati kedua contoh tersebut, silahkan jawab pertanyaan pada ELKPD ya. Jika belum jelas, silahkan putar videonya kembali. Terima kasih.